Shalom, saudaraku. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita ikuti sejenak pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Konflik yang akan datang. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan telah menyertai memberkati kami sepanjang hari kerja kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar atau mempelajari firman Tuhan di dalam pendalaman sekolah sahabat kami. Berikanlah hikmat akal budi dari sorga, Roh Suci Tuhan boleh menolong pikiran kami boleh mengerti dan menyiapkan diri apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Konflik antara Allah dan iblis dimulai di sorga. Lalu iblis dibuang ke bumi, konflik itu berlanjut. Iblis berusaha mempengaruhi umat manusia untuk menjadi kelompoknya, menjadi pendukungnya dengan penipuan-penipuan. Nah, kita bisa merasakan dalam hidup kita bagaimana dosa, kejahatan, sakit penyakit, kematian itu adalah pengaruh daripada iblis. Nah, setelah konflik ini akan berlanjut. Konflik ini dulunya dengan penipuan. Adanya nabi palsu, mesias palsu, mujizat-mujizat palsu, hukum Allah dipalsukan. Namun karena tidak berhasil, maka iblis menggunakan kekerasan, pemaksaan melalui pemimpin agama yang diakui dunia, yang ajaran atau doktrinnya tidak sesuai Alkitab, yang mengubah waktu dan hukum, yaitu Sabat menjadi Minggu, dan menghapus atau mengganti susunan 10 hukum Allah, telah berhasil. Melalui pemimpin agama yang tidak sesuai ini, sesuai Alkitab, banyak reformator, para martir yang menegakkan kebenaran disiksa, dipenjarakan, bahkan dihukum mati. Nah, ini berlangsung selama 1260 tahun lamanya sesuai nubuatan Alkitab. Dan pada akhir 1260 tahun, kekuasaan ini, pemimpin agama yang tidak sesuai dengan Alkitab, dikalahkan oleh jenderalnya Napoleon, yaitu Berthier dari Prancis. Dan kekuasaan pemimpin agama itu berakhir. Namun itu tidak lama. Di dalam Wahyu 13 ayat 3, di dalam Wahyu 13 ayat 3 dikatakan begini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Lukanya sembuh. Kekuasaan pemimpin agama yang murtad itu tidak lama kembali lagi kepada dia. Dan seluruh dunia mengikut dia. Saudaraku, saat ini para pemimpin dunia menyambut Paus sebagai duta besar Gereja Roma. Paus Roma menjadi pemimpin moral dunia.
yang diakui, yang dapat menyatukan banyak orang, menyatukan gereja-gereja. Saudaraku, konflik yang akan datang yaitu mengenai penyembahan. Ya. Sebenarnya penyembahan ibadah, ya, hari Minggu dan hari Sabtu, apa bedanya? Sama-sama 24 jam, sama-sama matahari terbit, kemudian terbenam, suasana pagi, suasana siang, suasana malam, sama. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Kejadian dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8, katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu firman Tuhan, itu hukum Tuhan. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan setelah menciptakan selama 6 hari, dia berhenti pada hari yang ke-7, dia menyucikan dan memberkati. Kita pun juga demikian. Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Sabat yang benar ini telah dirubah oleh manusia menjadi hari Minggu. Konflik yang akan datang adalah Sabat Allah versus Minggu oleh manusia. Iblis akan menggunakan kekerasan, mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia, pemerintahan yang memaksa orang-orang semua untuk menyucikan Sabat yang palsu. Ya, saudaraku, ini saatnya kita bisa bimbang. Mayoritas mendukung, dan yang memelihara Sabat Allah minoritas. Iman kita diuji, dan kita harus berpegang pada firman Tuhan. Ya, ayat di dalam ayat hafalan kita di dalam Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, kalau kita berpegang terus kepada firman Tuhan, amanlah kita. Tidak usah bimbang, tidak usah khawatir. Kita pegang akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.